Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Rifana Latifah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang metamorfosis. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis, perubahan bentuk pada makhluk hidup. Tapi hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada hewan. Tahukah kamu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk, ukuran, dan bagian tubuh hewan secara bertahap selama pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pertama yaitu metamorfosis sempurna, yang merupakan proses perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku hewan dari telur hingga dewasa. Proses ini terjadi pada sebagian besar hewan seperti kupu-kupu, nyamuk, semut, lalat, lebah, dan katak. Pada metamorfosis sempurna ini, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Yang pertama ada dewasa, telur, larva, dan pupa. Larva merupakan serangga berupa ulat yang belum dewasa yang baru keluar dari telur. Sedangkan pupa yaitu nama lain untuk kepompong. Larva yang berdiam dalam kepompong itu bisa berubah menjadi bentuk dewasa. Oke, yang pertama kita akan membahas metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Udah melihatnya gambarnya ya? Pasti kalian sudah tahu apa itu kupu-kupu. Biasanya kupu-kupu itu yang hewan-hewan yang berterbangan di sekitar lingkungan kalian, di sekitar rumah kalian. Pasti kalian pernah melihatnya karena kupu-kupu warnanya cantik. Tahukah kalian kalau kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna? Karena kupu-kupu itu memiliki 4 fase yang berbeda, yaitu dewasa, telur, larva, dan pupa. Kenapa disebut juga metamorfosis sempurna? Karena setiap fasenya itu berbeda bentuk-bentuknya dan ada 4 fase. Ulang lagi, apa itu? Dewasa, telur, larva, dan pupa. Setelah kita tadi belajar tentang metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna pada nyamuk. Nyamuk dinamakan metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu telur. Nyamuk betina bertelur di tempat yang lembab, basah, atau permukaan yang tenang. Telur nyamuk memiliki perekat yang alami yang kuat dan dapat menetas dalam beberapa hari atau hitungan bulan. Yang kedua yaitu larva. Larva biasanya muncul dari dalam telur saat telur tertutup oleh air atau permukaan yang meningkat. Larva akan mengonsumsi berbagai mikroorganisme yang ada di dalam air dan akan melalui proses pergantian kulit atau molting selama 3 kali. Biasanya kalau ada genangan air yang ada telurnya, biasanya itu akan berubah menjadi larva yang ada telur nyamuknya. Yang ketiga yaitu pupa. Larva yang telah menjadi pupa akan kembali mengalami perkembangan pada tubuhnya. Pupa akan memiliki tubuh yang baru dengan sayap yang terbentuk untuk membantu nyamuk terbang saat dewasa. Yang keempat, yang terakhir, yaitu nyamuk dewasa atau nyamuk. Nyamuk dewasa dapat terbang dalam waktu yang singkat setelah muncul dan setelah bagian tubuhnya sempurna atau mengeras. Metamorfosis nyamuk tergolong metamorfosis sempurna tadi karena setiap spesies akan melalui 4 tahap yang berbeda dengan bentuk yang berbeda di dalam siklus atau daur hidup nyamuk. Tadi yang pertama ada telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Ingat-ingat ya. Setelah tadi ada proses metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan nyamuk, sekarang kita akan belajar proses metamorfosis sempurna pada semut. Ya, proses pengembangan semut mengalami perubahan bentuk secara sempurna, yaitu dari telur, larva, pupa, hingga menjadi sel dewasa. Siklus hidup semut
Dari telur hingga menjadi dewasa membutuhkan waktu sekitar 6-10 minggu. Tergantung pada spesies, tersedianya makanan, suhu, musim, dan faktor lainnya. Jadi, metamorfosis semut itu termasuk metamorfosis sempurna karena semut memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu dewasa, telur, larva, dan pupa. Dan memiliki beda-beda jenis yang signifikan. Oke, tadi kita sudah belajar 3 metamorfosis sempurna. Ada yang masih ingat yang pertama tadi apa? Kupu-kupu. Yang kedua, nyamuk. Dan yang ketiga, semut. Oke, berarti yang keempat sekarang yaitu kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna pada lalat. Bisa dilihat gambarnya. Oke, metamorfosis sempurna pada lalat ditandai dengan adanya perubahan bentuk yang signifikan. Oleh karena itu, lalat disebut juga dengan metamorfosis sempurna karena memiliki perubahan bentuk yang signifikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daur hidup lalat, di antaranya yaitu lingkungan, nutrisi, interaksi dengan predator, dan parasitoid. Faktor genetik. Lalat dapat bertelur di tempat-tempat yang kotor dan basah seperti sampah, bangkai, binatang, makanan busuk, atau di sekitar selokan. Oleh karena itu, kita di sekolah harus membuang sampah pada tempatnya dan selalu membersihkan selokan yang ada di sekolah yang di depan-depan kelas agar lalat tidak berkembang biak di sekolahan, biar sekolahan menjadi bersih dan sehat. Oke, tadi kita sudah belajar banyak tentang metamorfosis dari berbagai hewan. Yang terakhir ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada katak. Katak memiliki proses perubahan bentuk dan susunan katak dari telur hingga menjadi katak dewasa. Metamorfosis katak merupakan metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya berbeda-beda dari setiap fase metamorfosis. Katak memiliki 4 fase metamorfosis. Yang pertama yaitu telur, yang kedua kecebong, yang ketiga katak dewasa, katak muda, dan yang keempat katak dewasa. Jadi katak memiliki 4 fase yang berbeda-beda bentuknya yang menjadikan katak termasuk metamorfosis sempurna. Jadi kita selesai membahas tentang metamorfosis sempurna, yaitu yang pertama tadi ada kupu-kupu, nyamuk, semut, lalat, dan katak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu apa itu metamorfosis tidak sempurna? Kalau belum tahu, kita simak yuk. Kita selanjutnya akan belajar tentang ciri-ciri metamorfosis pada metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, tidak mengalami fase larva dan pupa. Jadi, metamorfosis tidak sempurna yaitu tidak mengalami fase larva dan pupa. Yang kedua, bentuk tubuh hewan saat lahir atau menetas tidak jauh berbeda dengan tubuh saat dewasa. Jadi pada metamorfosis tidak sempurna ini, bentuk tubuh pada hewan perubahannya tidak signifikan, tidak seperti pada metamorfosis sempurna yang bentuk tubuhnya signifikan. Yang ketiga, yaitu fase metamorfosis memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Jadi bentuknya tetap sama, cuma ukurannya yang berbeda. Sedangkan pada metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan ukuran yang berbeda-beda. Kita selanjutnya akan belajar tentang ciri-ciri metamorfosis pada metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, tidak mengalami fase larva dan pupa. Jadi metamorfosis tidak sempurna yaitu tidak mengalami fase larva dan pupa. Yang kedua, bentuk tubuh hewan saat lahir atau menetas tidak jauh berbeda dengan tubuh saat dewasa. Jadi pada metamorfosis tidak sempurna ini, bentuk tubuh pada hewan perubahannya tidak signifikan, tidak seperti pada metamorfosis sempurna yang bentuk tubuhnya signifikan. Yang ketiga, yaitu fase metamorfosis memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Jadi bentuknya tetap sama, cuma ukurannya yang berbeda. Sedangkan pada metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan ukuran yang berbeda-beda.
Tahukah kalian salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa? Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap, yaitu telur, nimfa bayi kecoa, dan dewasa. Jadi, metamorfosis kecoa itu merupakan metamorfosis tidak sempurna. Bisa dilihat gambar ya. Kalau ini tahap-tahap atau fase-fase pada pertumbuhan kecoa. Jadi, kecoa disebut dengan metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahap, sedangkan metamorfosis sempurna itu ada 4 tahap. Selain kecoa, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna salah satunya yaitu belalang dan jangkrik. Tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis yang dibedakan menjadi 2, sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan yaitu dewasa, telur, larva, dan pupa. Dan pada metamorfosis sempurna ini, hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, proses perubahan bentuk hewan tidak mengalami perubahan besar saat lahir atau menetas hingga menjadi dewasa. Metamorfosis sempurna ini juga disebut dengan hemimetobola. Pada metamorfosis tidak sempurna ini hanya ada 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Nimfa yaitu hewan muda. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan video pembelajaran tentang metamorfosis kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak lebih paham agar bisa paham tentang materi metamorfosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.